Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelas 12 kelas 3. Di sini terkait pembelajaran sosiologi hari ini adalah menjelaskan apa sih dampak PPKM terhadap ekonomi sama transportasi udara. Di sini saya menjelaskan bagian aspek ekonomi dulu. Dalam dampaknya ya sih, dampak terkait PPKM ini di aspek ekonomi yang bisa saya jelaskan atau saya tahu, saya paham adalah banyak mall-mall atau tempat pembelanjaan umum atau ruko-ruko dari brand terkenal maupun brand yang kurang famous gitu, kurang terkenal juga, banyak yang tutup sementara maupun tutup selamanya, yaitu bangkrut. Jadi banyak banyak banget usaha-usaha dari mall-mall atau kegiatan jual beli itu dihentikan. Jadi banyak banget sekarang berubah jadi sistem belanjaan online gitu, kayak e-commerce, kayak Shopee atau Tokopedia. Jadi itu ada solusinya dan alternatifnya. Tapi terkait untuk kita bertemu langsung, bertatap muka sama penjualnya gitu di mall-mall atau tempat pasar gitu, lebih apa ya, yaitu dampak lebih minim gitu. Kalau kita ke pasar pun pasti sedikit yang jual karena adanya kegiatan PPKM ini, kegiatan pembatasan kegiatan aktivitas di saat virus COVID-19 ini atau pandemi ini gitu. Itu yang saya tahu sih. Jadi intinya dampaknya itu adalah banyak mall-mall atau toko-toko ruko-ruko di dalam aktivitas jual belinya apa ya, berujung atau berakhir tutup sementara maupun selamanya atau bangkrut seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak PPKM. Dampak PPKM terkait transportasi udara, atau yang bisa kita tahu familiar adalah pesawat ya, atau kegiatan di bandara bandara, terkait di bandara gitu. Kalau itu menurut saya dampaknya itu adalah bandara menjadi sepi, tidak ada aktivitas untuk berpergian, untuk travel. Karena kalau di kehidupan normal kan banyak banget orang-orang yang berkebutuhan untuk menggunakan transportasi udara ini atau pesawat ini untuk kegiatan bisnis. Dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, atau kebutuhan hiburan, yaitu kebutuhan dia mau liburan gitu dari satu tempat ke tempat lain atau ke tempat lainnya lagi, maupun terbang domestik atau terbang internasional seperti itu. Jadi dampaknya terkait ada PPKM ini menurut saya itu adalah apa ya, pembatasan yang berskala besar bagi saya, karena hampir setiap pesawat atau setiap bandara itu pasti minim penumpangnya. Karena setahu saya juga jika ingin menggunakan pesawat tetap diizinkan, namun ada persyaratan khusus. Setiap penumpang harus menunjukkan suatu surat vaksinasi atau surat izin dari surat izin tugas dari perkantorannya atau instansi terkait yang sudah mengizinkan orang tersebut untuk menggunakan transportasi udara seperti itu. Jadi kalau untuk pengguna umum yang tidak perlu banget atau hanya untuk liburan itu tidak diizinkan. Jadi itu sangat berdampak, dan dampaknya itu masih gabung juga kali ya, transportasi udara ini sama ekonomi. Itu di bandara sendiri atau perekonomian di bandara sendiri pasti apa ya, akan berkurang karena pasti di bandara itu juga ada tempat makan, tempat untuk beli souvenir segala macam, dan tempat untuk beli tiket juga kan. Jadi ya itulah, perputaran ekonomi di bandara pun pastinya ya akan berkurang gitu. Jadi sangat disayangkan. Mungkin dari tahun lalu 2020 atau 2019 atau awal-awal COVID-19 ini pasti sudah mengalami kerugian yang lumayan besar akibat COVID-19 ini. Jadi itu sih menurut saya dampaknya. Jadi menurut saya dua kasus ini, dampak PPKM terkait ekonomi maupun dampak PPKM terkait transportasi udara ini memiliki hubungan yang sama gitu. Jadi udah sih, jadi ya begitu, saya cukup untuk menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.